Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Langsung saja kita mulai. Nah, apakah masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks artikel. Jadi, siapa yang masih ingat apa itu teks artikel? Nah, teks artikel adalah karya tulis non-fiksi yang berisi kombinasi fakta dan opini yang disusun untuk dipublikasikan di media cetak maupun daring. Oke, sudah ingat? Oke, baik. Lalu, pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah kita mempelajari tentang kritik dan esai. Pasti kalian sudah pernah mendengar apa itu kritik dan esai. Nah, harapannya pada pembelajaran kali ini, kalian dapat mengetahui bagaimana membandingkan kritik dan esai dengan kritis, kreatif, dan juga mandiri. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Yang pertama, pengertian kritik dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen berdasarkan analisis dan penilaian yang objektif agar dapat dipercaya. Yang pertama, pengertian kritik. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, seperti karya sastra, musik, lukis, buku, maupun film. Lalu esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Fokusnya adalah cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap karya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kritik dan juga esai. Yang pertama, ciri-ciri kritik. Ciri-ciri kritik terdiri dari yang pertama memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, kritik juga menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Selanjutnya, kritik memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Selanjutnya, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Dan yang terakhir, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Lalu, ciri-ciri esai itu ada berbentuk prosa, biasanya singkat, memiliki gaya pembeda, tidak selalu utuh, lalu memenuhi kebutuhan penulis, dan yang terakhir memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Selanjutnya ada kritik dan esai. Jenis-jenis kritik itu ada bermacam-macam ya anak-anak. Jenis kritik yang pertama ada kritik intrinsik, kritik ekstrinsik, kritik deduktif, induktif, kritik impersionik, kritik penghakiman, dan juga ada kritik teknis. Lalu yang esai itu juga ada beberapa jenis esai yang ada esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, ada esai pribadi, esai reflektif, dan juga esai kritik. Nah, sampai juga kita pada perbandingan kritik dan esai. Nah, perbandingan kritik dan esai itu dibedakan menjadi perbandingan berdasarkan pengetahuan atau isi yang dikasih di dalamnya, dan juga perbandingan berdasarkan pandangan penulis. Nah, yang pertama, kritik dan esai jika dibandingkan berdasarkan pengetahuan atau isi yang dikasih di dalamnya, itu ada yang pertama kritik. Nah, di dalam kritik itu biasanya objek kajiannya itu berupa karya sastra.
ada musik, tari, drama, film, lukisan, dan yang lain-lain. Lalu, kritik itu memuat deskripsi karya seperti sinopsis atau ringkasan dan menyajikan data yang objektif. Selanjutnya, esai. Esai itu biasanya objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena, jadi tidak selalu karya. Lalu esai juga tidak memuat ringkasan atau sinopsis karya. Dan yang terakhir, esai tidak membutuhkan data karena esai itu sesuai dengan pendapat penulis. Lalu jika dibandingkan berdasarkan pandangan penulis, kritik itu penilaiannya dilakukan secara objektif, lalu didukung data dan alasan yang logis. Kritik juga sering menggunakan kajian teori yang telah mapan. Dan yang terakhir, pembahasan kritik itu dilakukan secara utuh dan juga menyeluruh. Jadi, di dalam kritik itu kalian harus mencantumkan data dan alasan yang logis. Selanjutnya yang esai. Kalau esai berbeda dengan kritik. Esai itu bersifat subjektif atau sesuai dengan pendapat penulis. Jarang menggunakan kajian teori. Esai juga fokus pada hal yang dianggap menarik oleh penulis. Dan yang terakhir, tidak selalu membahas objek secara menyeluruh. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan di grup kelas ya. Lalu sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini tugas mandiri ya. Tugasnya yaitu membandingkan 2 teks. Dan petunjuk pengerjaannya bisa kalian baca di PPT yang Ibu kirimkan ya. Nah, jadi Ibu meminta kalian untuk menentukan dari 2 teks itu mana yang teks esai dan juga teks kritik. Lalu buatlah perbandingan kedua teks tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek yang sudah ada di sini. Nah, pengerjaannya di dalam bentuk tabel ya, anak-anak. Baik, karena pembelajaran pada siang hari ini waktunya sudah habis. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kritik dan esai merupakan bentuk tulisan yang sama-sama menyampaikan gagasan penulis tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Kritik digunakan untuk menilai suatu karya secara objektif dengan mengemukakan kelebihan atau kekurangan suatu karya. Sedangkan esai itu lebih menekankan pada penyampaian pendapat atau refleksi penulis terhadap suatu objek atau suatu topik. Dengan memahami perbedaan keduanya, pembaca dapat lebih mudah mengenali karakteristik tujuan dan cara penyampaian gagasan dalam masing-masing jenis tulisan. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dan kita bertemu lagi di minggu depan dengan membawa tugas masing-masing. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.